وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Kita masih membahas tentang al-ahdath ba'da ghazwati Uhud wa qabla ghazwati al-Ahzab. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca perang Uhud dan sebelum perang Ahzab atau perang Khandaq. Kita sampai pada peristiwa Ghazwatu Bani Nadir, peperangan atau pengusiran lebih tepatnya, ya, pengusiran kabilah Yahudi Bani An-Nadir. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya di kota Madinah tinggal 3 kabilah Yahudi yang sudah ada sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Yathrib atau ke Madinah. Apa saja kabilahnya? Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Ya, mereka sudah tinggal di Madinah. Padahal pernah kita sampaikan orang-orang Yahudi ini asalnya dari Syam. Ya, Yahudi Bani Israel asalnya dari Asyam. Kenapa mereka bisa ada di kota Madinah? Itu disebabkan karena mereka mengetahui dalam kitab mereka bahwasanya akan ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Nabi itu bertempat di Madinah. Ya, Nabi itu nanti akan berhijrah ke Madinah. Maka mereka tinggal di kota Madinah jauh sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namun setelah Nabi SAW datang ke kota Madinah, justru mereka mengkufuri, mengingkari Nabi SAW dan tidak mengimaninya. Padahal selama ini, ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi suka mengancam bangsa Arab dengan kalimat sayati fi akhir zaman nabiyun, akan datang di akhir zaman seorang nabi. Fa idza kharaja, apabila nabi itu telah datang, telah keluar, qatalnakum ma'ahu qatla'at, kami akan memerangi kalian wahai bangsa Arab, dan kami akan membinasakan kalian sebagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu menjadi ancaman orang-orang Yahudi kepada bangsa Arab yang mereka menganggap bangsa Arab adalah bangsa rendahan, al-aradhil, bangsa yang rendahan, sedangkan mereka adalah bangsa yang mulia. Ya, bangsa yang dimuliakan karena nabi dan rasul itu banyak diutus dari bangsa mereka, Bani Israel. Dan memang demikian faktanya. Kita tidak menutup mata tentang hal itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum 'alal alamin.
Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan sesungguhnya aku mengafdolkan kalian, ya, mengutamakan kalian di atas semua makhluk yang ada. Nah, itu dulu. Namun ketika datang Nabi dan para sahabat-sahabatnya, maka berubah statusnya. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai para sahabat, adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan bagi manusia. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Disebabkan karena Nabi yang datang ternyata dari bangsa yang selama ini mereka anggap rendahan. Bukan datang dari bangsa mereka, bukan datang dari Bani Israel. Padahal kebiasaannya Nabi dan Rasul itu diutus dari kalangan mereka. Nah, maka mereka memilih untuk tidak beriman. Padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka yakin Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lebih yakin daripada anak-anak mereka sebagai darah daging mereka. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka di pertemuan malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Bani Nadir diusir karena mereka telah melanggar perjanjian. Peristiwa ini, kata beliau, kanat fi syahri Rabi'in al-awwal minas sanatir rabi'ah lil hijrah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabi' al-awwal di tahun keempat Hijriah. Apa sebab Bani Nadir diusir? Ya, apa penyebabnya Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir diusir? Ikhtulifa fi sababi hadhil ghazwah. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab diusirnya Bani Nadir ini. Ada dua pendapat. Ya, kita sebutkan, kita ceritakan dua pendapat ini. Kemudian mana di antara dua pendapat ini yang lebih dipilih oleh para ulama tarikh. As-sababul awal, sebab yang pertama, dzakara jullu ahlil maghazi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Bani Nadir yasta'inuhum fi diyatir rajulain alladaini qatalahuma Amr ibnu Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu. Ini dikisahkan oleh sebagian para ahli sejarah bahwasanya suatu ketika Nabi SAW keluar untuk menemui Yahudi Bani Nadir, minta tolong kepada mereka untuk ikut membayar tebusan diat atas terbunuhnya dua orang yang salah dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri. Seorang sahabat, ini sudah pernah kita kisahkan kisah sebelumnya. Ya, Amr ibn Umayyah ad-Damri ini membunuh dua orang, yang mana dua orang ini punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kabilahnya punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dibunuh sama Amr. Ya, maka namanya dibunuh, mau nggak mau harus membayar apa? Diat. Nah, sedangkan sudah pernah kita sampaikan di antara wathiqatul Madinah, piagam Madinah, perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah adalah salah satunya apabila ada di antara ahlul Madinah yang membutuhkan untuk membayar diat, maka kaum muslimin dan Yahudi ikut serta membantu melunasi diatnya itu. Itu salah satu poin perjanjiannya. Makanya Nabi SAW datang kepada orang Yahudi untuk meminta tolong juga ikut serta melunasi diat tebusannya itu. Lianna Rasulullah SAW kana qad akhadal ahda 'alal yahud an yu'awinuhu fid diyat. Karena sebelumnya Nabi sudah berjanji, mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi agar mereka ikut serta membayar diat. Kama dzakarna dzalika inda kitabatis sahifah li ahli Madinah. Seperti yang sudah disebutkan tentang perjanjian piagam Madinah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Fa shalla fihi rak'atain. Kemudian Nabi salat 2 rakaat di situ. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi minal muhajirin wal ansar. Dan Nabi bersama sebagian sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansar. Thumma ata Bani Nadir fakallamahum.
Kemudian Nabi SAW mendatangi Bani Nadir dan Nabi berdiskusi, berbicara dengan mereka. Faqalu lahu, maka Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir mengatakan kepada Nabi SAW, "Na'am, ya Abul Qasim, nu'inuka ala ma ahbabta." Ya, wahai Abul Qasim, yaitu kunyah Rasul SAW. Ya, wahai Abul Qasim, kami akan membantumu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Mau Yahudinya. Mimmasta'anta bina alaihi. Ya, sebagaimana engkau meminta tolong kepada kami. Fajalasa Rasulullah SAW ila janbi jidarin min buyutihim yantadhiru wafa'ahum bima wa'adu. Maka ketika itu Nabi SAW duduk di salah satu tembok rumah mereka. Ya, Nabi duduk di situ bersama sebagian sahabat di salah satu tembok rumah orang-orang Yahudi, menunggu orang Yahudi membayarkan diat, yang bawa fulus buat membayar diat itu. Ditunggu sama Nabi SAW. Wa jalasa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Aliun radhiyallahu anhum ajma'in wa ta'ifatun min ashabih. Dan bersama Nabi ada Abu Bakar, Umar, Ali dan beberapa orang dari sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Falamma khala al-yahudu ba'duhum bi ba'din hammu bil ghadri bihi. Nah, ketika Yahudi sedang tidak bersama Nabi dan para sahabatnya, yakni Yahudi tok di sini, hanya Yahudi saja, maka mereka merencanakan rencana jahat kepada Nabi SAW. Wa tamaru biqatlihi, dan mereka berdiskusi untuk bagaimana caranya untuk membunuh Nabi SAW. Faqalu, maka mereka mengatakan, innakum lan tajidur rajula ala mithli halihi hadhi. Sesungguhnya kalian, kata sebagian orang Yahudi mengatakan kepada orang Yahudi yang lain, sesungguhnya kalian tidak akan mendapati kondisi seperti ini lagi. Yaitu Muhammad datang ke sini, ke tempat kita, dan dia cuma bersama segelintir sahabatnya saja. Faman rajulun ya'lu ala hadzal bait. Siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang bisa untuk membunuh atau bisa untuk naik ke atas rumah, ke atap rumah, fayulqi alaihi sakhratan fayaqtulahu biha wa yurihuna minhu. Kemudian dia lemparkan batu yang besar tepat di atas Muhammad sehingga dia mati dan kita beristirahat dari Muhammad, dari gangguan Muhammad. Ya, ini rencana orang-orang Yahudi. Fantadaba lidzalika rajulun minhum huwa Amr ibnu Jahash ibn Ka'ab. Maka salah seorang di antara mereka yang bernama Amr ibn Jahash yang memantapkan dirinya, ya, yang memantapkan dirinya untuk mengemban tugas itu. Faqal ana lidzalik, aku yang akan melempar batu dari atas. Fasa'ida, maka dia pun naik ke atas. Liyulqiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sakhrah, untuk kemudian dia melemparkan batu yang besar tepat di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala, sebagaimana sudah direncanakan. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam. Maka di saat kondisi seperti itu datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima aradal qaum. Dan Jibril alaihi salam memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rencana orang-orang Yahudi untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini menunjukkan akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara yang ghaib. Yang tahu perkara ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang di langit ataupun yang di bumi yang tahu ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah perbendaharaan ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Ya, maka tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi secara asal tidak mengetahui ilmu gaib. Illa ma 'allamahullah, kecuali apa-apa yang memang diberitahukan sama Allah Azza wa Jalla.
Dan itu nggak semuanya diberitahukan sama Allah. Yang Allah mengatakan dalam surah Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu ilmu ghaib, dan dia tidak akan menampakkan ilmu ghaib kepada siapapun kecuali rasul yang Allah ridhoi. Itu pun gak semua ilmu ghaib diberitahukan. Nah, salah satunya ini, ya, Nabi SAW diberitahukan oleh Allah melalui perantara Jibril bahwasanya orang-orang Yahudi berbuat makar, ingin membunuh Nabi SAW. Selebihnya Nabi tahu nggak? Selebihnya Nabi tahu nggak? Enggak. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Maka sangat sesat dan sangat menyimpang ketika ada orang yang meyakini bahwa Rasul SAW itu tahu ilmu gaib. Sebagaimana yang dikatakan misalnya oleh Al-Busiri di dalam qasidahnya, qasidah Burdah. Ya, yang mana isinya katanya puji-pujian kepada Nabi SAW, padahal hakikatnya ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW sampai mensejajarkan Nabi setara dengan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dalam ilmu gaib. Ya, dikatakan oleh Al-Busiri dalam qasidahnya, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu tentang kolam pena takdir. A'udzubillah. Ya, dikatakan yang tahu ilmu lauhul mahfud bukan cuma Allah, tapi juga Nabi SAW. Ya. Sama juga dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka juga meyakini bahwa imam-imam mereka itu tahu ilmu gaib. Ya, kalau kita baca, antum jangan baca lah. Ya. Di kitab-kitab hadats mereka, bukan kitab hadits ya, kitab-kitab hadats mereka, itu ngelihat judul babnya saja sudah ngeri-ngeri. Belum lihat isinya, judul-judul babnya saja sudah ngeri-ngeri, na'udzubillah. Misalnya salah satunya apa yang disebutkan oleh Al-Kulaini dalam Usulul Kafi. Ini kitab Sahih Bukharinya Syiah Rafidhah. Di situ ada bab yang berjudul Annal A'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya para imam-imam tidak ada yang tersembunyi bagi mereka di langit ataupun di bumi. Siapa yang gitu seharusnya? Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ayat dalam surah Ibrahim. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit ataupun di bumi. Tapi kata mereka, imam-imam kita juga tahu yang di langit ataupun di bumi. Annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya para imam-imam mereka tahu kapan mereka mati, dan mereka mati dengan pilihan mereka sendiri. Imam-imam yang 12 itu mereka mati dengan pilihannya sendiri, bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi dengan pilihan mereka sendiri. Tapi anehnya salah satu imam mereka yang diagung-agungkan yaitu Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, Husain bin Ali mati di Karbala. Harusnya menurut akidah mereka Husain mati atas pilihan siapa? Pilihan dia sendiri. Lapo mbok ratapi. Saya jawab, kenapa kalian ratapi kematian Husain? Ya, kalau kalian meyakini itu atas pilihannya Husain sendiri. Ya, inilah kontradiksinya ahlil bidah, kontradiksinya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, qatalahumullah. Dan maka Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Maka datang Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW tentang rencana jahat orang-orang Yahudi tersebut. Faqama SAW mubhiran annahu yuridu an yaqdiya hajatan. Maka setelah diberitahu sama Jibril, akhirnya Nabi langsung berdiri. Kemudian Nabi keluar dari situ, seolah-olah Nabi itu ada keperluan di luar. Seolah-olah Nabi mau ada hajat di luar. Ya, Nabi menghindar dari situ. Wa taraka ashabahu fi majlisihim. Para sahabat-sahabat yang lainnya tetap ada di situ, ditinggal sama Nabi SAW. Wa raja'a sari'an ilal Madinah. Dan Nabi langsung bergegas menuju Madinah, ditinggal sahabat-sahabatnya. Falamma staqta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabuh
qamu fi talabihi. Dintenteni ambek sahabat, suwe gak balik-balik iki Nabi. Ya ditunggu sama sahabat, kok gak lama-lama, kok gak balik-balik Nabi ini, kok lama? Maka mereka pun pergi untuk mencari Nabi SAW. Falaqau rajulan muqbilan minal Madinah. Ketika mereka mencari Rasul, mereka bertemu dengan seseorang yang habis dari kota Madinah. Fasa'aluhu anhu. Maka para sahabat ini bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau melihat Nabi SAW? Maka kata orang tadi, ra'aituhu dakhilan al-Madinata. Iya, aku tadi melihat Rasul SAW memasuki kota Madinah. Fa'aqbala ashabu Rasulillah SAW hatta intahau ilaihi. Fa'akhbarahum SAW al-khabara bima aradat yahudu minal ghadri. Wa amara Rasulullah SAW biharbihim wassairi ilaihim. Setelah sahabat-sahabat kembali ke kota Madinah dan berjumpa dengan Nabi SAW, maka diberitahukan sama Nabi, kenapa tadi Nabi kok nggak balik-balik? Diberitahukan bahwasanya di situ orang-orang Yahudi sudah menyiapkan batu besar untuk melempari aku, untuk membunuhku. Ya, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap memerangi mereka. Ini terjadi pengusiran Bani Nadir versi yang pertama, sebabnya ini. Ya, tapi wallahu a'lam, oleh sebagian ulama kisah yang tadi didhaifkan. Ya, oleh sebagian ulama. Oh, ini belum selesai. Wa nazala fi dzalika qauluhu ta'ala. Berkaitan dengan hal itu turun firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum fakaffa aydiyahum ankum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh hamma qaumun, ketika suatu kaum, maksudnya orang-orang Yahudi, berkeinginan untuk mencelakakan kalian, an yabsutu ilaikum, untuk mencelakakan kalian, fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah mencegah rencana mereka, menghalangi rencana mereka atas kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa 'alallah falyatawakkal almu'minun. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tapi ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Fakatabat kufaru Quraisyin ba'da waqa'ati Badrin ilal Yahud. Nah, yang kedua ini sebab pengusiran Bani Nadir. Ceritanya adalah orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka itu nulis surat kepada Yahudi Bani Nadir di kota Madinah. Apa isi suratnya? Suratnya berisi, annakum ahlul halqah wal husun. Wahai Yahudi Bani Nadir, cari ini wong-wong Quraisy. Wahai Yahudi Bani Nadir, kalian ini adalah orang-orang yang memiliki persenjataan. Dan kalian juga punya benteng-benteng yang kokoh, benteng-benteng yang kuat. Wa annakum latuqatilunna sahibana aw lanaf'alanna kada wa kada. Dan sesungguhnya kalian hanya punya dua pilihan. Kalian perangi, kalian bunuh Muhammad SAW, ya sahib kita, nanti akan kita jelaskan, atau pernah kita jelaskan, kenapa orang-orang Quraisy menyebut Nabi SAW sebagai sahibana, sahib kita. Padahal sahib apa musuh? Musuh. Tapi kenapa kok disebut sahib? Bahkan bukan cuma orang Quraisy yang menyebut sahib. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya Muhammad adalah sahibnya orang-orang Quraisy. Apa dalilnya? Enggak, dalilnya apa? Allah mengatakan bahwa Muhammad sahibnya orang-orang Quraisy. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Tuh. Wa ma ghawa. Allah menyebut bahwasanya Muhammad SAW sahibukum ayyuhat Quraisy. Itu adalah sahib kalian wahai orang-orang Quraisy.
Nah, dari sini kata orang-orang Syiah Rafidhah, ini syubhatnya. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka kan belenek sama sahabat Nabi SAW. Mereka benci kepada para sahabat Nabi. Ya, mereka menganggap bahwasanya para sahabat itu tidak semuanya Muslim. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang munafik, di antara mereka ada yang musyrik. Ya. Maka kata-kata sahabat itu nggak mesti Muslim, nggak mesti mukmin, nggak mesti beriman. Ya, buktinya apa? Ini Allah menyebut orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy sebagai sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembong munafik. Nabi menyebut dia sebagai sahabatnya. Ketika Umar ibn Khattab ingin membunuh Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Nabi SAW? La hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan. Aku khawatir nanti di luar sana orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh siapa? Sahabatnya sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul dikatakan sama Nabi sahabatnya sendiri. Berarti benar nggak syubhatnya orang-orang Rafidhah? Sahabat itu nggak mesti mukmin, tapi sahabat itu ada yang kafir, ada yang munafik. Maka kalian jangan menyalahkan kami kalau kami mengkafirkan para sahabat. Paham syubhatnya? Ya, pembantahnya. Kata para ulama, as-sahabah itu ada 3 pengertiannya. Sahabat itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama, pengertian secara syar'i. Ya, as-suhbah asy-syar'iyyah. Sahabat, pengertian definisi sahabat secara syar'i. Yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, ya, bukan terus orang ngaku-ngaku di zaman sekarang, melihat Rasulullah sampai mendelik-mendelik matanya. Rasulullah teko, Nabi datang katanya mendelik-mendelik matanya. Naudzubillah. Syaitan yang dilihat sama Rijal. Maka yang dimaksud melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi adalah ketika Nabi masih hidup. Bukan setelah wafatnya Nabi. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan dia mati di atas keimanannya. Maka ini disebut sahabat secara syar'i. Tidak dipersyaratkan dia itu harus bertemu sekian kali sama Nabi, harus sekian tahun bersama Nabi, harus pernah ikut sekian kali peperangan bersama Nabi. Enggak, itu definisinya Hizbut Tahrir. Ya, definisinya Taqiyuddin An-Nabhani, Ad-Dhal. Ahlus Sunnah tidak. Siapapun yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya, walau lahdah, masih osak kelebetan ketemu sama Nabi. Istisan ikut ketemu Nabi, gak tahu ketemu Nabi mana. Maka tetap dia dikatakan as-sahabah secara syar'i. Kemudian yang kedua adalah as-suhbah al-urfiyah. Sahabat secara urf. Ya, sahabat, pengertian sahabat secara urf, yaitu kata para ulama, man aktsara suhbatan, yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW. Maka dari definisi ini, Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi jika dibandingkan dengan Abu Hurairah misalnya. Karena sing luwih cedhak mbek Nabi sapa? Abu Bakar As-Siddiq jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Maka dari sini Anda gak usah heran ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Loh, padahal Nabi ngomong gini kepada siapa? Nabi ngomong seperti ini juga kepada siapa? Kepada sahabat. Ya, tapi maksudnya adalah sahabat man aktsara suhbah, yaitu yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW.
Nabi pernah menjanjikan bendera, royah. La'utiyanna ghadan rayah. La'utiyanna rayatan ghadan. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan memberikan panji perang ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu para sahabat saling berbincang-bincang. Siapa ya kira-kira di antara mereka? Sebagian mengatakan wala'allahu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho sing ngomong ngono iku ya sapa? Sahabat juga. Atau kalau nggak salah ini bukan kisah itu kisah Nabi menyebutkan sab'una alf yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, maka ketika itu para sahabat berbincang-bincang, sopo ya 70.000 itu. Siapa 70.000 orang itu? Nah, sebagian mereka mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 70.000 orang itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, padahal sing ngomong ngono juga sahabat. Maka ini dimaksud suhbah urfiyah. Sahabat secara urf. Nah, yang ketiga, ini yang kita bahas ini sekarang. Yaitu suhbah lughawiyah. Sahabat secara definisi bahasa. Yaitu man asya haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan kana au kafiran. Yaitu siapapun yang hidup di sekeliling sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di circle-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia mukmin ataupun dia kafir, maka dia disebut sahabat. Maka dari definisi yang ketiga ini Abu Jahal masuk sahabat. Secara apa tapi? Secara bahasa, secara lugha. Jadi nanti jangan sebut Abu Jahal radhiyallahu anhum. Enggak. Bukan. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka enggak membagi ini, dikaburkan sama mereka. Ya, pokoknya sahabat itu enggak semuanya mukmin. Iya, sahabat apa dulu? Kalau sahabat secara syar'i, enggak. Semua sahabat mukmin. Ya, semua sahabat beriman kepada Allah. Maka nggak heran kalau di sini dikatakan bahwa Muhammad sahibana, sahib kita. Kembali kepada kisah ini, kata orang-orang Quraisy kepada orang Yahudi, kalian cuma punya dua pilihan. Kalian perangi, kalian bunuh Muhammad SAW, atau kami yang akan menindak kalian, wahai orang-orang Yahudi. Wala yahulu bainana wa baina khadami nisaikum syai'. Dan tidak ada yang menghalangi kami dari istri-istri kalian. Ya, maksudnya tidak ada yang menghalangi kami untuk merampas perhiasan-perhiasan yang ada pada istri kalian. Kalau kalian tidak membunuh Muhammad, maka kami yang akan memerangi kalian. Falamma balagha kitabuhum al-yahuda ajma'at Banu Nadir 'alal ghadar. Maka ketika ancaman ini sampai kepada Yahudi Bani Nadir, maka mereka pun sepakat untuk mengkhianati perjanjian piagam Madinah itu. Fa'arsalat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun membuat siasat. Membuat siasat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengirim surat kepada Nabi. Ukhruj ilaina fi 30 rajulan min ashabi. Kata orang-orang Yahudi ini, wahai Muhammad, keluarlah engkau bersama 30 orang sahabatmu. Wal nakhruj fi 30 habron. Dan kami juga akan keluar bersama 30 orang ulama kami. Hatta naltaqiya fi makani kada. Sampai kita nanti ketemu di suatu tempat. Ya, 30 orang dari Nabi, 30 orang dari Yahudi ketemu di satu tempat. Fayasma'u minka. Maka 30 orang ulama Yahudi ini akan mendengar ucapanmu, akan mendengarkan dakwahmu. Fa in saddaquka, kalau mereka membenarkan engkau wahai Muhammad, wa amanu bika, dan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, amanna kulluna, maka kami pun semuanya orang-orang Yahudi juga akan beriman kepadamu.
Karena ulama-ulamanya beriman, 30 orang tadi beriman, maka pengikut-pengikutnya ya beriman juga. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 30 min ashabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini kata para ulama, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lidda'wati ahras. Nabi adalah orang yang paling semangat untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Ya, Anda bisa bayangkan kesempatan emas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi orang-orang Yahudi itu mau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya enggak? Tumben-tumben lagi. Ya kan? Kesempatan enggak datang 2 kali. Kapan lagi orang-orang Yahudi mau mendengarkan dakwahku? Hal yang sama juga terjadi ketika Nabi berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, kepada para tokoh-tokoh Quraisy. Mumpung orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokoh Quraisy ini mau mendengarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang moro-moro Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, alimni syai'an. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu. Ini Nabi lagi dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Tahu-tahu datang Abdullah bin Ummi Maktum. Bagaimana reaksi Nabi? Abasa wa tawalla. Nabi berbungkam masam, gak direken sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi lebih semangat untuk mendakwai orang-orang Quraisy. Yang dengan harapan itu, ketika orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis apa? Kerucu-kerucunya juga beriman juga. Ya. Maka dari sini, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur sama Allah, namun ibrah yang bisa kita ambil, Nabi adalah orang yang paling semangat untuk menyampaikan kebaikan. Maka tidak ada kebaikan yang tidak disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu khair, suatu kebaikan, suatu hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada ridha Allah, yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, pasti sudah disampaikan nggak sama Nabi? Pasti. Dan itu memang tugas Nabi. Semua Nabi dan Rasul tugasnya kayak gitu. Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui, dan wajib pula atas nabi tersebut memperingatkan umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Nggak mungkin disembunyikan. Ya, maka ini kata para ulama memutus semua rantai bid'ah yang ada. Ya, memutus semua rantai bid'ah yang ada. Semua bid'ah lawan dengan hujjah ini. Apakah itu Nabi SAW mengetahui kalau apakah itu khair atau syar? Itu dulu. Ada satu bid'ah. Tanyakan kepada dia, apakah itu adalah khair atau syar? Kebaikan atau keburukan? Pasti mereka jawabnya apa? Khair, nggak mungkin syar. Nek syar lapo mbok lakoni. Bid'ah itu. Pasti mereka menjawab khair. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Apakah Nabi SAW tahu kalau itu khair atau Nabi nggak tahu? Maka pasti mereka menjawab Nabi tahu kalau itu khair, tahu kalau itu kebaikan. Nggak mungkin mereka menjawab Nabi gak weruh. Lah kon kok iso weruh? Sing oleh wahyu sapa lho? Pasti mereka menjawab Nabi tahu. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau Nabi tahu itu adalah khair, apakah Nabi menyampaikan itu kepada umatnya atau disengidekno, disembunyikan sama Nabi SAW dan tidak disampaikan? Gak mungkin mereka menjawab yang kedua. Nabi tahu itu khair, tapi gak disampaikan sama Nabi, disengidekno. Ya, disembunyikan sama Nabi. Gak mungkin mereka menjawab itu. Ini tuduhan dusta, tuduhan keji. Pasti mereka menjawab Nabi menyampaikannya. Maka baru terakhir, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Tapi kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu.
Kita lanjutkan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ini adalah ibrah yang sangat luar biasa, menunjukkan betapa Nabi SAW adalah orang-orang yang paling semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Maka Nabi pun keluar bersama 30 orang sahabatnya. Wa kharaja ilaihi 30 habran min Yahud. Dan orang-orang Yahudi juga keluar bersama 30 orang ulama mereka. Hatta idza barazu fi burazin minal ard qala ba'dul yahud li ba'din. Maka ketika mereka di tengah perjalanan, sebagian Yahudi berkata kepada sebagian yang lainnya, kaifa takhlusuna ilaihi wa ma'ahu 30 rajulan min ashabi kulluhum yuhibbu an yamuta qablahu. Sebagian Yahudi mengatakan, kita ini gimana mau membunuh Muhammad? Sedangkan yang ada di sekitar Muhammad adalah 30 orang sahabatnya yang siap mati demi untuk membela Nabi SAW. Soro 30 wong ini sing menjaga Nabi ini 30 orang susah. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Fa'arsalu ilaihi. Maka mereka pun mengirim surat lagi kepada Nabi SAW. Dinyang mana itu? 30 kakean. Kaifa tafham wa nafham wa nahnu sittuna rajulan. Wahai Muhammad, nanti kalau kita diskusi, gimana kita bisa mencapai titik temu? Kami 30 orang, darimu 30 orang juga. Total berapa orang? 60 orang. Soro, kakean das. Kebanyakan apa? Kebanyakan kepala. Kalau kebanyakan kepala itu sepakatnya suwe gak? Soro gak? Angel gak sepakatnya? 2 orang berdiskusi. Lebih cepat sepakatnya daripada 20 orang berdiskusi. Sahih? Kalau 20 orang berdiskusi, suwe rapati. Iya, suwe rapati. Maka nek rapat gak usah ngejak wong akeh-akeh. Sithik dijak. Lebih cepat selesai diskusinya. Ngejak sekampung. Wah. Makanya dalam syariat Islam, memilih seorang pemimpin itu hanya dipilih oleh ahlul hilli wal aqd. Umar hanya menunjuk 6 orang saja yang bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin setelah Umar ibn Khattab. Gak semua orang disuruh rapat. Ya, nggak kayak negeri kita. Semua orang disuruh ikut rapat berpartisipasi juga. Enggak. Baik, maka kata mereka, ukhruj fi thalathatin min ashabik. Maka biar menghemat waktu, cukup 3 orang saja dari sahabatmu. Enggak usah 30 orang, 3 orang saja. Wa yakhruj ilaika thalathatun min ulama'ina. Dan kita pun juga akan
bersama 3 orang ulama kami. Falyasma'u minka, agar mereka mendengar darimu wahai Muhammad. Fa in amanu bika amanna kulluna wa saddaqnaka. Kalau mereka membenarkan engkau, kami pun akan beriman kepadamu semuanya. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thalathati nafarin min ashabi. Maka keluar 3 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, washtamalu 'alal khanajir wa aradul fatka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang Yahudi yang keluar ini, mereka sudah membawa al-khanjar. Al-khanjar ini semacam belati. Ya, semacam belati. Sudah dimasukkan ke dalam pakaian mereka. Mereka memang ingin untuk membunuh Nabi SAW. Nah, untungnya fa'arsalat imra'atun nasihatun min Bani Nadir ila Bani Akhiha. Ada seorang wanita Yahudiyah yang baik hati. Ya, wanita Yahudi yang baik hati dari Bani Nadir, dia membocorkan rencana orang-orang Yahudi ini kepada kabilah saudaranya. Ya, karena memang orang Arab dengan orang Yahudi di situ sudah bercampur, apa istilahnya? Ya sudah saling menikah satu dengan yang lain antara orang-orang Yahudi dengan kabilah-kabilah Arab. Makanya nanti disebutkan ketika diusir Bani Nadir ini, ternyata yang ikut keluar juga sebagian orang-orang Arab yang beragama Yahudi juga, yang ikut agama Yahudi, orang-orang Arab asli Yathrib yang ikut Yahudi juga. Maka dibocorkan, wa huwa rajulun muslimun minal ansor, dibocorkan kepada seorang muslim, sahabat muslim dari kalangan Ansor. Fa akhbarathu khabar ma aradat Banu Nadir minal ghadri bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala akhuha musri'an. Diberitahukan ini orang-orang Yahudi mau membunuh Muhammad. Maka seorang muslim tadi langsung bergegas menyampaikan berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta adrakan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan untungnya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarrahu bi khabarihim qabla an yasila Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka akhirnya Nabi mengetahui rencana jahat mereka sebelum Nabi bertemu dengan mereka. Jadi durung petuk, durung ketemu. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun balik mundur ke belakang. Ya, enggak jadi melanjutkan perjalanan, balik mundur ke belakang. Falamma kana minal ghad, ghada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kataibi fahasarahum. Maka keesokan harinya Nabi mempersiapkan pasukan untuk mengepung ya benteng Yahudi Bani Nadir, ya dikepung, nanti dibakar pohon-pohon atau kebun-kebun kurma mereka dipatahkan, ditebangi, kemudian dibakar. Ya, ini banyak Allah kisahkan di dalam surah Al-Hasyr. Ya, Allah banyak kisahkan tentang kisah ini di surah Al-Hasyr. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang bagaimana orang-orang munafik ketika Nabi mengancam mereka, mengusir mereka, orang-orang munafik berusaha untuk meyakinkan Bani Nadir agar tidak keluar dari Madinah. Kami bersama kalian, kata orang-orang munafik. Ya, kalau kalian diusir, kami akan ikut keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan ikut berperang bersama kalian. Ya, seperti yang Allah isyaratkan di dalam surah Al-Hasyr. Alam tara ilal ladzina nafaqu li ikhwan yaquluna li ikhwanihim dan seterusnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.